kerjaan aku. Kerjaan aku itu kerjaan yang bermutu, Bay. Beda sama kamu. Kamu dari dulu udah pengangguran, udah miskin, sekarang tambah miskin lagi. Udah gitu kemana-mana pakai motor lagi nih, lihat sih. Bener nggak? Bener banget. Sekarang itu udah gak zaman, tau nggak, naik motor. Tapi yang mau dikata, kalau kamu orang miskin seperti itu, ya pasti motor seperti ini, motor seperti ini yang kamu pakai terus-terusan. Kenapa gak terima? Gak terima aku gini kan? Aku juga nggak ada urusan sama kamu. Ini lama-lama. Di taman ini ya? Iya. Tapi kamu nggak apa-apa kan Mas nganterin aku? Kamu nggak ada kerjaan emang? Gak apa-apa kok. Ntar lagi aku bakalan kesini lagi. Aku cuman mau servis motor ini bentar. Ya itu pun kalau bengkelnya buka. Kalau misalkan bengkelnya nggak buka, aku bakalan balik lagi di sini. Lagian juga kerjaan aku udah selesai semua. Ya Iya. udah, berarti aku kalau selesai duluan, berarti aku nelpon kamu ya? Ya. Tapi kan rekan kerja kamu masih belum datang juga. Aku antar sampai atas ya. Sekalian aku tungguin bentar. Lagian ini masih jam berapa? Nggak apa-apa kok, biar aku sendiri aja. Udah nggak apa-apa. Ayo. Tapi tadi kamu udah telepon atau belum? Aku udah telepon, katanya sih masih ada di jalan tadi. Oh gitu. Tapi Kalau menurut kamu gimana Mas? Kamu ngedukung aku buat pekerjaan ini kan? ya aku dukung kamu lah. Lagian juga tabungan kita juga udah banyak yang kita jadikan aset. Dan uang ini kalau misalkan kita investasikan di sebuah perusahaan dan pembagiannya itu jelas, ya nggak ada ruginya juga buat kita daripada uang ini kita diamkan dan nggak bisa kita pekerjakan lagi uang ini. Nanti kita investasikan aja di perusahaan ini. Kalau kerjaan kamu gimana? Ya kalau aku kan sejauh ini kerjaan aku kan udah ada yang ngurus juga, aku cuman ngawasin aja. Apalagi beberapa hari terakhir aku udah kirim beberapa kayu yang udah kita proses ke luar kota dan itu jumlahnya juga sangat banyak. Tapi aku nggak nyangka ya, dulu kita itu jangankan uang 1 juta, jangankan uang 10M, uang 100.000 aja kita harus kerja siang malam baru bisa kita dapat uang 100.000. Tapi aku kagum loh sama kamu Mas. Kamu bisa kerja keras sampai sejauh ini. Ya ini kan karena aku disupport sama kamu dan kamu juga nggak pernah ngeluh selama kamu nikah sama aku, padahal kita nikah dalam keadaan nggak punya apa-apa. Kamu tahu sendiri kan, kita sama-sama dari keluarga orang nggak punya. Dulu kita sering direndahkan sama orang, dan jangan sampai sekarang ketika kita udah berkecukupan seperti ini kita malah merendahkan orang lain. Justru kita harus membantu mereka. Ternyata bener ya kata orang tua aku, kalau misalkan kita menikah dengan orang yang tepat, apapun tujuan kita itu pasti bakalan tercapai juga, dan rezeki kita pasti bakalan bertambah. Nah nanti aku pengen ngebuat sebuah yayasan untuk anak yatim piatu. Kalau misalkan memang pekerjaan ini nantinya lancar juga, karena aku juga udah siapkan lahan, tinggal kita ngurus masalah administrasinya aja. Dan sekalian nanti kamu bilang sama rekan kerja kamu biar dibantu juga, katanya dia juga bisa ngurus semua administrasi tentang yayasan ini. Gitu ya udah. Nanti kalau aku udah ketemu sama klien aku omongin ya. Iya Put. Tapi selama kamu nikah sama aku, kamu nggak pernah ngerasa bosan kan Put? Ya nggak pernah lah Mas. Aku malah seneng banget kalau bareng sama kamu. Jangankan sekarang ya, dulu kita pas nggak punya uang, aku masih seneng sama kamu. Aku nggak pernah bosan sama kamu. Semoga aja kita tetap
terus seperti ini, dan aku mau kita tetap saling mencintai dan menyayangi. Dan aku lebih suka naik motor ini daripada naik mobil yang kita punya. Soalnya motor ini kan bener-bener yang nemenin kita dari nol. Mulai kita sebelum nikah sampai kita ketemu, ya aku cuma punya motor ini, Put. Makanya motor ini nggak pernah aku jual. Ya meskipun kita sekarang mau beli motor yang lebih bagus, itu kan kita mampu. Cuman ini kan masalah kenangannya aja. Oh iya, mending sekarang kamu coba ke sana, barangkali rekan kerja kamu udah ada di sana. Dan nanti aku di sana itu ada parkiran, aku bakalan jemput kamu atau tunggu kamu di parkiran sebelah sana ya. Iya udah kalau gitu. Ya, semoga kerjaan kamu lancar. Ya aku bukan bermaksud nyuruh kamu untuk kerja sih, tapi kan ini kamu sendiri yang mau. Ya aku paham, ini mau aku kok. Kamu nggak pernah nyuruh aku kerja dari dulu. Ya udah deh kalau kayak gitu. Iya udah hati-hati kalau ya. gitu. Aku duluan ya. Kamu? Ya aku mau berangkat juga. Kamu nggak mau salaman? Oh iya. Kamu jangan durhaka ya sama suami. Iya kan tadi di rumah udah salim. Ya udah kalau kayak gitu. Iya udah. Hati-hati ya. Ya. Bahagia banget ya kalau misalkan nikah sama orang yang benar-benar aku cintai. Ya udah deh, mending aku coba cek bengkel, barangkali udah buka. Kalau misalkan tutup ya berarti aku harus balik lagi ke sini. Biar Pak Andre aja nanti yang bawa. Ini kita kenapa disuruh kesini sih, Fit? Ya, kata Pak Arif, kita mau ketemu sama orang. Dan orang tersebut akan berinvestasi yang sangat besar ke perusahaan Pak Arif. Wah. Makanya kita disuruh datang ke sini. Ah, bagus deh kalau gitu. Berarti kita yang bakal ketemu sama klien yang bakal investasi ini. Ya gak cuma kita doang. Sama siapa lagi? Ya Pak Arif lah. Oh iya ya. Kan kita gak Tapi kenal. Nggak ada info tentang siapa investornya. Ya aku gak tahu kalau masalah itu. Aku mau nanya sama Pak Arif ya lancang lah menurut aku. Ya tapi nggak apa-apa kali, Fit. Tapi bentar lagi kita bakal dikasih tahu kok sama Pak Arif. Ini pasti ini perusahaannya yang udah lebih maju dari kita sih ya. Ya pastinya lah Win. Gak mungkin lah perusahaan kecil bakal Iya, bener berinvestasi juga. dengan jumlah besar ke perusahaan lain. Keren banget. Hah? Pasti. Ya pastinya lah Win. Ya udahlah, kita harus ya lakukan yang disuruh Pak Arif. Kita disuruh datang ke sini ya kita datang. Ya iya makanya. Tapi ini aneh juga. Kenapa seorang investor kita pertemukannya di taman kayak gini, bukan malah di tempat-tempat resmi yang harusnya kita kasih jangan apa gitu. Ya sebenarnya dari tadi aku berpikir seperti itu Win. Tapi ya mau gimana lagi? Kita yang menentukan tempatnya, enggak kan? Ya, enggak juga. Tapi ini pasti yang nentuin pihak dari investornya ya. Iya. Wah, Kamu kok tuh bisa? kamu tahu sendiri Pak Arif itu seperti apa orangnya. Kalau mau ketemu sama klien atau investor, dia itu sangat mempersiapkan dari. Iya sih, dia emang perfeksionis banget ya orangnya. Oh iya Win. Ya. Kemarin aku disuruh nyervis mobil sama Pak Arif. Terus? Dan biayanya itu cuma 500.000. Ya. Ya bilang aja sama Pak Arif 4 juta. Ya ampun, tapi itu kebanyakan. Ya Emang nggak apa-apa ya? Pak Arif gak bakalan tahu. Toh selama ini yang selalu nyervis mobil itu adalah karyawannya. Kalau bukan sama aku, Pak Arif nyuruh Pak Arga untuk nyervis mobil. Jadi masalah biaya nyervis mobil itu gak bakalan tahu. Tapi itu kan banyak banget ya, Fit. Nanti mungkin kamu ditanya 4 juta tuh buat apa aja? Kamu ada list harganya nggak? Udahlah kamu bilang aja nanti ya. Aku bakal
bagi hasil sama kamu. Ah, iya. Ih, pinter banget kamu, Fit. Kalau gini aku setuju banget lah. Giliran denger uang malah setuju. Dari Iya. tadi belibet banget. Ini kan mobil operasional ya? Kamu baru sekarang disuruh servis kayak gini? Mobil operasional kamu bilang. Ini bukan Ini yang mobil dipakai buat ini Lain mobil lain buat pribadi Pak Arif. Ya Oh. kalau ada karyawan yang mau ketemu sama klien, baru Pak Arif itu memberikan kunci mobil ini untuk Iya, aku dipakai. pikir ini mobil operasional kantor. Tapi Pak Arif bilang sama aku, kalau kerja sama ini deal, ya, mobil ini bakal menjadi mobil operasional kita. Serius? Serius lah. Ih, kalau gitu ini harus deal sih. Kan kita kemana-mana bisa naik mobil, terus kita bisa pamerin sama teman-teman kita. Kita bilang aja kalau ini mobil kita. Ya udah, Aduh, seneng banget, ini kabar terbaik aku di tahun ini, Fit. kalau masalah itu tergantung nanti, Win. Hah? Ya, Pokoknya aku bakal berusaha juga nih. Gimana caranya ini bakal berhasil investasinya. ya udah kita harus kerja maksimal ya. Kita harus memberikan yang terbaik untuk orang yang bakal ketemu sama perusahaan kita. Enggak. Oh iya, kita langsung ketemu sama Pak Arif aja yuk. Ya udah, di mana? Kayaknya di sebelah sana deh. Tapi Ayo. bentar. Kita Apa boleh lagi? ke toilet dulu nggak? Win, Ini kayaknya Coba ya. emang belum sih, pasti investornya belum datang. Iya nggak sih? investornya belum datang. Kalau Pak Arif udah datang ke sini, kita bakal kena omel. Hah? Seharusnya. Please dong, kamu udah nggak tahan nih kalau misalnya aku gugup gimana? Yuk, Ya udah cepetan. Aku langsung sana kamu aja. duluan ya. Iya. Tenang aja, Pak Arif nggak bakal marah-marah kok. Ini kamu di toilet, aku yang dimarahin, Win. David nih kemana sih? Padahal udah dibilangi hari ini hari penting banget. Padahal aku udah kasih dia inventaris mobil. Dia masih aja telat. Ini maunya gimana, Bang? Masih mau kerja atau mau resign? Kalau misalkan kayak gini kan sama aja aku yang nemuin tamunya. Mending aku harus kasih tindakan tegas deh buat mereka. Ya biar kejadian kayak gini nggak terulang lagi. Nah terus bedanya apa coba? Aku merintahkan mereka untuk datang ke sini, sedangkan mereka datangnya malah keduluan aku kayak gini. Ya untung aja investornya belum datang. Kalau misalkan investornya datang, berkas apa yang nanti aku bakal paparkan sama investor itu? Aduh, pusing. Permisi Pak Arif. Bu Putri, silakan duduk. Pak Arif udah dari tadi ya? Dari tadi sih enggak, mungkin sekitar ya 5 menit yang lalu. Saya minta maaf barusan saya telat karena saya masih diantar sama suami saya dan suami saya tadi pagi masih ada kerjaan lah sedikit. Oh jadi suami Bu Putri nggak ikut ke sini? Enggak Pak, suami saya lagi servis motor sekarang jadi harus ke bengkel dan gak sempet buat ketemu sama Pak Arif. Maaf ya Pak karena nggak diduga-duga juga kalau bakal ada kerjaan. Nah, terus saya nanti presentasi yang mau mempresentasikan berkas yang saya bawa, ini saya harus presentasikan ke Bu Putri Ke atau saya suami aja atau? nggak apa-apa. Oh, Nanti biar begitu. saya nyampain ke suami saya. Saya juga udah bilang sama suami saya kalau saya yang bakal mewakili dia. Ya Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu Putri beserta suami udah bersedia mengucurkan dana sebesar itu. Saya sih kemarin-kemarinnya juga berkunjung ke beberapa rekan bisnis juga, ya tapi hasilnya ya nggak sebanyak itu dan mereka juga mintanya pembagian hasil yang menurut saya itu merugikan saya. Jadi ya beruntung saya ketemu Bu Putri beserta suami yang ya walaupun kita nggak terlalu kenal dekat tapi
ibu beserta suami udah percaya banget sama saya. Saya juga minta tolong sama Pak Arif. Pak Arif harus jaga kepercayaan saya karena uang 10M yang saya investasikan kepada Pak Arif itu bukan uang sedikit. Iya Bu, saya juga menyertakan nanti itu jaminan berupa perusahaan saya dan aset-aset saya. Ya takutnya ibu beserta suami nggak percaya 100% sama saya. Jadi saya berani menjaminkan semua yang saya miliki kepada ibu beserta suami. Gitu. Jadi ya sebagai alat untuk menjadikan ibu sama suami percaya sama saya. Gitu loh. Iya udah kalau gitu. Terus dana yang 10M kapan saya bisa kucurkan Pak? Kalau itu bisa kita omongin nanti setelah kalian berdua membaca berkas yang saya lampirkan nantinya Bu. Oh iya, Ya, berkasnya udah dibawa. Ya, berkasnya masih ada di anak buah saya masih ada di perjalanan seperti itu. Biar nanti kita kaji bareng-bareng dan untuk mungkin ada yang mau dievaluasi, kita evaluasi bareng-bareng berkasnya dan setelah semua yakin baru ibu bisa mengucurkan dana tersebut. Oh ya udah. Ini kan anak buah Pak Arif masih belum datang dan berkasnya juga masih belum ada. Gimana kalau saya ke toilet dulu Pak? Oh begitu? Iya, monggo. Kalau nggak salah toiletnya ada di ujung sana. Ya udah, saya ke toilet dulu ya Pak. Iya. Fit, kamu kemana aja sih? Untung cuma ada satu modelan di kantor ya. Pak Arif? Yang sekarang dua bisa gila. Pak, saya minta maaf karena udah telat datang ke sini Pak. Karena masih ada kendala di jalan, ban mobil kantor bocor Pak. Jadi saya harus menggantinya terlebih dahulu Pak. Kamu emang senang ya bikin saya nunggu kayak gini? Atau kamu emang sengaja mau bikin saya bangkrut? Kamu tahu kan hari ini hari penting banget. Dan saya udah mondar-mandir selama beberapa bulan ini untuk cari seseorang investor yang bisa menginvestasikan uangnya di perusahaan kita. Dan nominalnya bukan main-main, Fit. Kalau misalkan mereka kecewa, apa kamu bisa mengganti uang itu untuk menginvestasikan di perusahaan kita? Iya Pak, tapi namanya juga musibah kan gak ada yang tahu Pak. Sebenarnya saya juga agak pengen telat datang ke sini Pak, tapi tiba-tiba aja bannya bocor Pak. Mau tidak mau ya harus diganti dulu Pak. Tapi kenapa kamu nggak angkat telepon saya? Saya udah beberapa kali telepon kamu dari tadi, tapi kamu nggak angkat. Ya, HP saya di silent Pak. Saya minta maaf Pak. Kamu emang bener-bener ya. Sekarang saya tanya, berkas itu ada di mana yang harus kamu bawa? Tadi kliennya udah ada di sini, Fit. Dan saya malu banget pas ditanyain berkas itu. Mau taruh mana muka saya? Saya ini kayak bisnismen yang nggak profesional banget. Klien yang datang, sedangkan saya yang butuh di sini. Saya nggak mempersiapkan apa-apa gitu. Berkasnya ada di mobil Pak. Terus kamu sini sendirian? Sama Windy Pak. Terus Windy kemana? Masih ke toilet Pak. Ya ampun, kenapa nggak dia temuin saya dulu di sini untuk menjelaskan apa yang terjadi sampai kalian telat? Sedangkan cuma kamu di sini yang mau jelasin. Emang saya percaya sama kamu. Kamu udah berulang kali seperti ini, Fit. Saya mencoba ngasih kesempatan buat kamu untuk memperbaiki sikap kamu, tapi kok malah kayak menjadi-jadi kayak gini. Kita minta maaf atas kesalahan kita sebelumnya Pak. Tapi saya bakal berusaha mendapatkan investasi ini Pak. Dan saya bakal menjelaskan secara detail Pak sama investor yang bakal memberikan modal pada perusahaan Pak. Ya seandainya nanti pas kamu presentasi kamu berhasil, gitu. Bonus-bonus yang saya janjikan kepada kamu, saya nggak bakal ingkarin dan saya bakal realisasikan secepat mungkin. Itu janji saya buat kamu. Iya Pak.
Sekarang Windy kamu bilang masih ada toilet. Kebetulan tadi klien kita juga katanya mau ke toilet. Mending kamu susulin Windy sekarang ke sini dan langsung bawa berkasnya. Ya, soalnya kebetulan suaminya juga masih ada di luar dan tadi saya cuma ketemu sama istrinya kayak gitu. Dan katanya nanti kita bakal ketemu bareng dan kita bicarakan masalah investasi itu dan tentang perjanjian yang kita tawarkan beserta presentasi yang bakal kita bagi nantinya. Tapi mohon maaf nih Pak sebelumnya. Kenapa Pak Arif tidak seperti biasanya? Biasanya kalau ketemu sama klien atau investor, ketemunya di tempat yang bagus dan ada ruang meeting yang khusus Pak. Tapi untuk kali ini kenapa di taman seperti ini Pak? Ya sebenarnya awalnya saya juga bingung, Fit. Ini baru pertama kali saya ketemu klien di tempat seperti ini. Ini juga karena permintaan mereka. Dan kalau misalkan bukan permintaan mereka, saya udah ngasih fasilitas yang mewah banget. Kamu tahu sendiri kan, setiap saya ketemu klien, saya pasti booking tempat yang istimewa. Tapi ini agak lain ya, berhubung kita perusahaan kita yang butuh sama mereka. Jadi ya kita harus menuruti kemauan mereka. Nah, jangan sampai mereka tersinggung, jangan sampai mereka itu ya kita acuhkan begitu. Siapa? Yang terpenting dari pihak beliau yang minta tempat ini Pak. Ya, iya. Saya mohon izin Pak, mau ambil berkas sekalian. Ya. Saya tunggu sini, Fit ya. Ya Pak. Putri, wah, kamu ngapain di sini, Put? Ini Windy ya? Iya, bener. Wah, kamu apa kabar? Kabar aku baik. Kamu sendiri gimana? Oh Ya, baik. aku baik banget. Kamu sih pakai banget ya. Kalau kamu, aduh, gimana ya, Put, sebenarnya? Aku dulu tahu pas kamu nikah sama itu suami kamu yang sekarang, aku agak mikir-mikir sih kamu kehidupannya bakal gimana. Ini aku prihatin banget sama kamu, Put. Kamu nggak apa-apa kan, Put? Iya nggak apa-apa. Aku sama suami aku baik-baik aja kok. Kita masih seneng, malahan kita lagi mau program hamil sekarang. Wah, selamat ya kalau gitu. Tapi kamu yakin kamu mau program hamil? Emang ada apa ya, Win? Ada yang salah? Ya gimana ya, Put? Ya kan aku udah nikah, jadi nggak apa-apa dong. Ya iya, cuman yang aku tahu, kamu tahu sendirilah Bayu kayak gimana orangnya. Dia tuh miskin banget. Kalau misalnya kalian berdua punya anak, bisa kebayang sih ekonominya bakal sesulit apa. Iya, kalau masalah rezeki kan bisa ngalir aja, Win. Yang penting Ngalir aku aja sama- kalau orangnya kayak Bayu mau ngapain sih, Put? Emang kamu ngandelin apa sih? Bayu tuh gak berguna tahu. Dia tuh udah miskin dari sananya. Terus dia juga nggak ada kerjaan apa-apa. Iya kan, Terus- orang menikah bahagianya bukan cuma tentang uang, Win. Ya iya, cuman kan karena ekonomi itu kan juga kesulitan buat rumah tangga. Sebenarnya aku kasihan aja sih sama kamu, makanya aku ngomong kayak gini sama kamu, Put. Tapi aku nggak apa-apa kok. Aku bahagia bareng sama Bayu dan iya sekarang aku tetap bahagia. Ya mungkin kamu lebih memilih buat terbiasa aja ya kan. Kalau aku sih Kamu sendiri gimana? Udah nikah? belum, aku kan sekarang lagi kerja di perusahaan. Jadi ya aku ya fokus aja sama karir aku. Oh, sekarang udah kerja di perusahaan nih ya? Iya, Di bagian apa? di divisi keuangan. Oh, ya syukur dah. Berarti kamu pintar dong, kan di divisi keuangan. Ya kalau nggak pintar nggak bakal bisa masuk dong, Put. Tapi kamu nggak iri sama teman-teman kamu yang lain, Put? Ngapain iri? Emang kalian kenapa? Gara-gara kalian Oh. kerja di kantoran? Ya enggak, Win. Aku nggak iri kok, biasa aja. Ya kamu nggak usah pura-pura kuat deh, Put. Kalau misal kamu capek sama rumah tangga kamu yang miskin itu, kamu nggak apa-apa. Kamu kesini mau ngapain? Kamu mau sedih-sedihan ya?
Enggak, aku di sini ada kerjaan. Kerjaan? Kamu kerja? Kamu masih disuruh kerja? Iya, ini juga mau aku kok aku kerja. Wah, ya ampun, kasihan banget sih cowok macam apa coba yang nyuruh ceweknya kerja. Parah banget sih emang. Tuh aku udah putus sama dia. Iya, berarti sama kamu gak jodoh, Win. Iya, beruntung banget malahan. Coba kalau misal jadi, aduh nggak kebayang stresnya kayak gimana kan. Tapi kamu yang sabar aja ya Put. Kamu kalau misal butuh sama aku, sama teman-teman yang lain juga nggak apa-apa. Kamu tinggal cek aja di sosial media. Pasti ada kok teman-teman kamu yang masih mau bantuin kamu. Kamu lama gak ketemu sama aku tambah sombong loh, Win. Nah aku sombong. Iya, kalau Gimana ya? kamu Kayak itu ngalir aja. Ya gimana lagi kalau emang aku kerja di perusahaan, aku emang kerja di divisi keuangan, mau gimana lagi? Emang ada kalimat lain selain itu? ya udah deh, mungkin aku aja yang salah mengartikan. Iya, kamu emang terbiasa aja karena kehidupan kamu kayak gitu. Kamu ketemu sama teman-teman kamu yang udah sukses, kamu ngerasa paling kecil di situ, makanya kamu ngerasa yang lain sombong. Padahal emang kenyataannya kayak gitu. Ya udah kamu terima nasib aja Put. Ya aku selalu bersyukur kok sama apa yang aku punya sekarang meskipun ya serba kecukupan. Iya emang kecukupan banget sih dipas-pasin ya pasti ya aku udah paham sih kayak gitu. Duh miris banget sih kalau misal lihat teman-teman aku yang kayak kamu gini. Aku pengen bantuin tapi sayang aja duitnya. Aku nggak perlu dikasihanin kok, Win. Dari dulu aku juga masih tetap hidup meskipun nggak dikasihanin sama kamu. Iya aku bukan karena kasihan pengen bikin kamu sakit hati kayak gitu Put, ya aku kasihan aja. Kamu nggak bisa pilih-pilih dong orang-orang harus kasihan sama kamu apa enggak. Pasti ya orang-orang tuh ngelihat orang kayak kamu nih pasti kasihan. Meskipun kamu nggak butuh dikasihanin, ya mereka tetap kasihan. Mau yang sabar aja ya menurut aku deh. Kamu lanjutin aja hidup kamu. Kamu kan yang memilih jalan hidup ini. Iya udah, kalau kamu udah selesai cerita sama aku nggak cerita kok. curhat aja. Enggak, kasihan aja. Ya udah, aku mau ke toilet ya. Ya udah, kamu pasti nggak tahan ya sama aku. Apa aku tahu kok, aku ngerti kok. Hati ya. Udah. Ya. Bayar ya. Ada nggak uangnya? Ayo Win, cepetan Win. Pak Arif. Ketemu juga. Pak Arif, saya datang ke tempat yang tadi, Pak Arif gak ada. Ya, ini saya mau ke toilet, mau ke klien kita, soalnya udah lama banget. Kan takut terjadi sesuatu sama dia. Misalkan terjadi sesuatu sama dia kan, wah bisa acara ini gagal gitu. Lagian kamu lama banget sih, Win. Kamu Pak. kayak orang nggak ke toilet 1 minggu aja. Iya, emang agak sembelit Pak sekarang Pak. Maaf ya Gimana? Pak. Gimana berkas-berkasnya? Iya sudah Pak. Udah direvisi lagi belum? Sudah Takutnya ada sesuai apa kesalahan. yang Pak Arif mau kemarin. Saya nggak mau ada kesalahan pun dalam berkas itu. Soalnya di situ juga ada perjanjian yang tertulis dan nanti bakal kita sepakati sama-sama. Dan kalau misalkan nanti dari pihak klien minta sesuatu, minta direvisi dari berkas itu, kalian catat. Siap, Nah, jadi nanti kalian tinggal revisi, terus Iya, Pak. kita persensikan lagi. Dan ya syukur-syukur kalau misalkan nggak ada yang harus direvisi, berarti kesepakatan ini bakal berjalan lancar dan sesuai yang saya bicarakan sama kamu tadi. Bonus Semoga juga aja, Pak. bakalan datang ke kalian berdua secepatnya. Iya Pak. Jadi kita jadi meeting di mana Pak? Ah, kita tunggu mereka di parkiran aja ya, sekalian ntar kita bawa mereka ke kantor atau kemana gitu. Soalnya ini kayaknya cuacanya nggak mendukung, takutnya kalau terus-terusan di sini hujan. Tapi klien kita maunya di sini Pak. Awalnya sih kayak gitu, nanti kita bicarakan lagi, kita bujuk mereka ya agar mau pindah lokasi gitu. Iya Pak. Soalnya mereka juga nggak bawa kendaraan, jadi kita Oh, bareng-bareng aja. kenapa Siap. nggak bawa kendaraan Pak? Ya kalau masalah itu katanya tadi sih suaminya masih mau nyervis motornya. Oh, motor. Ya kalau orang udah
kelewat banyak uangnya juga gitu. Oh, emang gitu ya, Pak? Saya nggak tahu sih, Pak. Kalau orang kaya mah bebas mau ngelakuin apa aja. Bed, Iya Dia sih. mau menikmati hidupnya kan. bener banget Pak. Ya mau tampil apa adanya. Iya Pak. Oh iya Pak, saya minta maaf ya Pak sebelumnya. Kemarin Pak Arif kan nyuruh saya untuk nyervis mobil dan kebetulan mobil tersebut ya biayanya sangat besar Pak. Ya gak seperti biasanya, katanya banyak onderdil yang harus diganti. Jadi 4 juta yang saya keluarkan Pak. Ya kan ada bukti pembayarannya, nanti kamu lampirkan, setelah itu saya cairkan. Siap Sekalian Pak. saya kasih bonus semua. Siap Pak. Kalau itu bagian aja yang sekalian itu. Iya Pak, mari Pak. Ya ampun, Pak Arif percaya banget sama kamu, Fit. Pokoknya kamu harus buat ya oret-oretan. Ya, gampang-gampang. Oke. Kalau kayak gitu gampang. Ya udah yuk. 4 juta Win. Fit. Capek. Kamu kok lama banget sih? Gimana? Gimana apanya? Gimana kamu ketemu sama Pak Arif tuh enggak? Kamu enak ya. Enak kenapa? Toilet lama banget dan aku udah dihabisin sama Pak Arif. Aku udah dimarah-marahin sama Pak Arif. Maaf. Udah. Ayo. Mungkin di sini aja. Tenang kamu. Bener. Tenang. Mantan tunangan aku yang miskin banget. Oh yang pernah kamu ceritakan sama aku? Iya. Oh jadi ini orangnya. Iya. Apa kamu ngapain kesini? Ya kan kamu manggil aku barusan. Aku kesini mau jemput istri aku. Oh, istri kamu yang tadi aku udah ketemu sih sama istri kamu. Terus? Kamu baik-baik aja, Bay? Ya ampun, kayaknya sampai sekarang kamu gak ada perkembangan ya, Bay? Emang kenapa, Win? Kenapa nggak ada Apa-apanya? urusan sama kamu? Iya. Terus kenapa kamu harus muncul di sini? Iya, ini kan tempat umum, Win. Kalau Sekian lama kita nggak pernah ketemu, kenapa kita harus ketemu gitu loh? Aku juga nggak mau baik ketemu sama orang miskin kayak kamu. Apalagi ya kita tuh pernah tunangan. Dan aku malu banget, Bay, udah pernah tunangan sama kamu. Berarti kamu penasaran pengen ketemu sama dia? Enggak, nggak penasaran. Aku udah tahu, ngapain penasaran? Aku udah kebayang. Makanya jangan belagu. ya udah deh, terserah kamu, Win. Aku mau hubungin istri aku. Jadi Kamu tuh kalau diajak ngomong, dengerin. ya aku heran aja sama kamu, Win. Heran kenapa? Lagian kamu dari dulu emang gini-gini aja kan? Ya emang kenapa, Win? Meskipun aku tetap kayak gini, meskipun aku masih naik motor ini, Ya aku jadi tambah malu dong, Bay. ya anggap aja kita nggak kenal. Kamu bisa aja. Kamu pikir aku juga mau kenal sama kamu? Enggak. Ntar, ngeselin tahu nggak kamu tuh, Bay? Win, kamu bilang kalau kamu sekarang udah bekerja di perusahaan ternama seperti ini. Coba aja tuh malu tahu nggak? Hah? Laki-laki kok tetap aja tuh. Kayak Win dong, hah? Bisa menghasilkan uang yang banyak. Masih zaman pakai motor seperti itu. Lagian motor ini aku juga beli dari hasil keringat aku sendiri. Aku nggak minta sama kalian berdua kan. Kamu kenapa mukanya kayak gitu? Emang Kesel tahu nggak sama kamu? ada masalah sama aku? Kamu nggak usah gitu ngomongnya, tambah keselin tahu nggak? Aku nih nggak ada masalah sama kamu. Win. Tapi kenapa kamu kesel sama aku ya? Kamu yang jadi masalah sama aku, Bay. Tuh. Gak usah gitu. Aku malu sebenarnya ditonton sama laki-laki ini. Win, begitu bencinya kamu sama. Banget, banget. Aku benci banget ini sama orang ini nih. Kamu pernah disesarakan sama dia? Terus sampai sekarang aja ya. Aku tuh ngerasa sengsara atau nggak udah pernah ada hubungan sama dia. Kalau laki emang nggak bisa apa-apa ya gitu. Untung aja kamu gak jadi nikah sama dia. Andai saja kamu yang menikah sama dia, kamu gak bakal seperti ini. Kamu Iya, gak benar. bakal punya masa depan yang bagus. Apa lihat-lihat? Aku perasaan nggak bikin salah apapun sama kamu. Kamu bilang nggak bikin salah sama aku? Kamu dari tadi mukul-mukul aku. Iya, kenapa Mukul-mukul emang? aku.
Mas, Aku tuh pengen becek-becek emang dari dulu, Bay. kasih tahu nih temennya Mas. Kalau misalkan ada Kenapa? Gak usah ngomong udah kalau kelamaan. ada masalah pribadi sama aku, ya bukan kayak gini. Sekarang udah bukan waktunya buat menyelesaikan. Aku udah punya Ih. istri. Ih, apa kamu bilang? Aku tuh gak ada urusan ya sama kamu. Ya aku juga nggak ada urusan sama kamu, Win. Udah deh, sekarang Sering banget kamu apa yang harus muncul di tengah-tengah kesibukan aku. emang apa sih kerjaan kamu? Kenapa kamu sombong banget di depan aku, Win? Kamu nanya kerjaan aku? Kerjaan aku itu kerjaan yang bermutu, Bay. Beda sama kamu. Kamu dari dulu udah pengangguran, udah miskin, sekarang tambah miskin lagi. Udah gitu kemana-mana pakai motor lagi nih, lihat. Bener nggak? Sekarang itu udah gak zaman, tau nggak, naik motor. Tapi yang mau dikata, kalau kamu orang miskin seperti itu, ya pasti motor seperti ini, motor seperti ini yang kamu pakai terus-terusan. Kenapa gak terima? Hah? Gak terima aku gini kan? Hah? Ini harta kamu satu-satunya, sehingga kamu memiliki motor ini yang sangat berharga. Hah? Jangan mentang-mentang kalian naik mobil ya. Kalian bisa seenaknya. Iya, kalau kita mentang-mentang kenapa emang? Kamu dari dulu pakai motor, ya kan? Win, gimana kalau motor ini kita hancurin aja? Hah? Hancurin aja sekalian aja sama orangnya. Aku bakalan bikin pelajaran ya sama kalian. Kalau kalian berani. Udah, kita cuma bercanda kok. Hah? Emang Bercanda bener? gitu. Emang beneran ya? Kamu cuma punya motor ini? Hah? Nggak punya harta yang lain gitu? Nggak ada, Fit. Banget. Miris banget. Aku tadi berangkat ke sini nggak sakit mata, Win. Pas aku ngeliat kamu, mata aku tiba-tiba bengkak, Win. Mau apa kamu? Mau jangan kurang ajar ya sama aku, Bay. Kamu tuh udah banyak salah sama aku. Udah nih marah-marahnya. Belum. Lagian juga kamu nggak berhak buat marah-marah sama aku, Win. Emang kamu siapa? Apa? Apa kamu Kan bilang? kita udah nggak ada. Apa? Iya. Kenapa emang? Nggak berhak kamu bilang kalau aku pengen marah kenapa? Nih, temen kamu aja kamu. Kamu apa? Hah? Win, itu emang harus dikasih pelajaran, tau nggak? Dia nyeselin, Iya. nyebelin. Kamu nggak usah jadi kompor ya. Emang nyebelin. Kalian ya. Apa? Udah ya, Win. Mulai hari ini kamu jangan sampai ketemu sama aku lagi. Ya aku juga nggak mau dong, Bay, ketemu sama kamu gimana Siapa sih? yang kamu panggil-panggil dari tadi? Iya, kamu juga berhenti di depan mobil aku. Oh, lahan ini lahan kamu ya? Kayaknya kita Ini kamu pergi deh, Bay, dari sini, Bay. Terserah kamu deh kalau kayak gitu. Aku bakalan pergi dan aku udah nggak ada urusan sama kamu. Aku juga nggak ada urusan sama kamu. Nih, laba-laba. Mas Bayu! Kurang ajar banget tuh, Fit. Awas ya kalau ketemu lagi. aku bakal picik-picik dia. Aku bakal kasih perhitungan sama dia karena dia udah bikin kamu kaget seperti itu. Udahlah, daripada kita kelamaan di sini, kita langsung ketemu sama Pak. Jadi tungguin dong nggak? Mas, kamu nyari aku? Iya, aku nyariin kamu tadi. Kamu kenapa nggak nelpon sih? Apa aku yang nggak ngangkat ya? Aku emang nggak telepon soalnya tadi aku apes banget sih. Mas, kenapa? Aku habis ketemu sama mantan aku. Oh, kamu udah ketemu? Seneng ya kamu ketemu sama mantan tunangan kamu? Bukan, aku cuman Kamu ngobrol apaan? Seneng ya? Sampai ketawa kayak gitu. aku yang mau cerita sama kamu, aku takut, Put. Aku takut kamu Ya udah marah. cerita aja nggak apa-apa. Jangan Ya sampai udah. ada yang bohong ya. Aku bakalan cerita nih sama kamu. Nggak usah senyum-senyum. Seneng ya kamu ketemu sama mantan kamu? Aku seneng aja kalau misalkan kamu cemburu. Itu aja. Jadi tadi tuh aku baru nyampe. Aku nggak kelihatan awalnya. Dan dia itu malah manggil aku dan marah-marah. Sampai ya, motor aku, karena aku nggak ganti dari dulu, mau dirusak sama dia. Katanya dia tuh malu punya mantan yang miskin seperti aku. Dan aku sebenarnya kan udah nggak ada urusan sama dia. Tapi kenapa ya dia masih cari gara-gara sama aku. Dan ada temannya satu cowok, mentang-mentang dia tuh naik mobil, dia juga sombong sama aku. Ya aku bilang aku kesini bukan buat ketemu sama mereka, tapi aku mau menjemput istri aku yang di sini karena memang istri aku lagi ada kerjaan di sini tuh gitu. Masih nggak percaya? Kalau kamu nggak percaya sama aku, Put, kamu bisa ikut lagi. Sekalian kamu tanya sama orangnya langsung. Dia tuh marah-marah sama aku. Dan karena aku saking keselnya, ya aku kerjain dia, Put. Aku lari habis itu.
Aku beneran, dan aku nggak bohong. Lagian ya, sekarang aku udah nikah sama kamu, dan kamu udah jadi istri aku. Ngapain aku masih ngomong? Aku juga udah nggak ada. Iya kan, perasaan orang nggak ada yang tahu, Mas. Ya kan kamu yang paling tahu sama perasaan aku. Kamu bilang nggak ada wanita lain yang tahu tentang aku kecuali kamu. Tapi kenapa sekarang kamu malah marah-marah kayak gini? Ya coba aja aku ketemu sama mantan aku, kamu pasti kayak gini Iya, aku juga, kan? bakalan bunuh mantan kamu. Aku bakalan mikir 2 kali. Ya Karena- udah, kenapa kamu malah bilang kayak gitu? Kamu juga tahu kan rasanya kalau kamu ketemu sama mantan kamu. Ya aku tahu, tapi itu kan nggak sengaja dan bukan diniatin juga. Kita ketemunya bukan romantisan kok, nggak seperti yang kamu bayangkan. Dia itu ngehina aku, karena aku itu waktu tunangan sama dia, aku tuh bener-bener nggak punya apapun. Dan dia ngiranya sekarang aku tetap malah lebih parah dari keadaan ekonomi aku yang dulu. Ya buat apa aku menjelaskan sama orang yang nggak penting? Itu kan nggak penting buat aku sama kamu. Aku juga ketemu sama mantan kamu tadi. Terus Ya sama, dia juga ngehina aku dan ngehina kamu. itu dia tuh udah kelewatan banget ya. Coba aja orang itu cowok, udah aku hajar dari dulu. Cuman sayang dia cewek. Dan kayaknya kita nggak perlu deh buat ngeladenin dia. Biarkan nanti waktu yang menjawab dan yang mempermalukan dia. Aku yakin kok dia suatu saat pasti bakalan butuh sama kita. Sekarang bukan aku sombong ya. Pengusaha di sini atau yang satu ini sama kita, mereka semuanya butuh sama kita sekarang. Iya emang nggak perlu diladenin sih, dan nggak perlu ketawa juga. Ya aku ketawa karena aku seneng. Aku seneng ternyata kamu masih nggak berubah dari dulu waktu kita pacaran. Ya kalau aku berubah berarti aku nggak sayang sama kamu. Nah justru itu yang bikin aku seneng. Jadi aku ketawa itu menunjukkan rasa seneng aku karena aku masih dicemburuin sama kamu. Biasanya kan selama aku nikah nih sama kamu, aku ketemu sama cewek, aku coba goda ya. Kamu nih nggak pasang muka marah sama aku, malahan kamu tuh cuek. Nah Tapi sekarangnya aku aku nggak seneng banget. suka ya Mas, kamu kayak gitu terus-terusan. Aku udah nggak bakalan kayak gitu lagi. Aku janji sama kamu. Sekarang daripada kita membahas masalah nggak penting ini, kamu sama aku. Aku mau ketemu sama klien aku. Aku Masih barusan belum dari ketemu? Masih belum. Coba aku WA. Astaga, kirain udah ketemu. Ternyata lagi nunggu di parkiran, katanya aku terlalu lama. Kita ke sana yuk. Kamu ikut kan? Ya aku ikut. Motor aku juga di parkiran kok. Barusan saya udah hubungi mereka dan mereka udah dalam perjalanan. Ini motor siapa? Gak tahu Pak. Tadi ada orang parkir di sini. Saya udah tegur, suruh pindahin, malah gak mau Pak. Biar ini kan pas ya. Iya Pak. Ya Nah, kamu ngapain lagi kamu kesini? Pengen Win. diput kesini put, kayak nggak ada tempat lain aja kalau berdua. Win, Aku tuh lagi mau kerja tahu. mantan kamu ini bener-bener ya? Iya. Kita mau ketemu sama orang penting di sini. Kalau mau bikin masalah, jangan sekarang. Mendingan kalian pergi deh. Ya udah pergi aja sana. Kalian apa-apaan sih? Kalian ini bikin kepala saya pecah aja ya? Pak Arif, ini anak buah Pak Arif ya? Ini anak buah saya semua yang bakal bantu nanti untuk presentasi berkas yang Kalau misalkan bakal diajukan. anak buahnya kayak gini gimana bosnya ya? Gimana kita mau mempercayakan uang kita yang 10 M itu untuk diinvestasikan di perusahaan dia? Kalau misalkan anak buahnya modelan kayak gini, Pak, maksudnya apa ya Pak? Kok bisa? Maksudnya gimana Pak Arif? kalau misalkan kayak gini caranya Pak, mohon maaf, saya bakalan bilang sama istri saya dan saya bakalan ngelarang untuk dia ngasihkan dananya di perusahaan Bapak. Sabar dulu Mas. Ini mungkin ada kesalahpahaman. Kita udah buang-buang waktu loh di sini. Tadi saya juga udah dihina sama mereka berdua dan motor saya hampir mau dihancurkan sama mereka. Baik. Dan kamu, Win, Minta maaf. kamu juga udah maki-maki istri aku. Kalian berdua ini emang suka cari gara-gara ya? Padahal aku juga nggak kenal sama kamu. Iya Pak. Kamu sebenarnya ngelakuin apa sih? Sampai suami Bu Putri ini marah-marah lagi. Sebenarnya Tahu banget kan? Kalau misalkan pertemuan ini penting banget bagi perusahaan kita. iya Pak. Sebenarnya beliau ini adalah mantan tunangan dari Windy Pak. Ya, Udah berulang kali. Bedakan masalah
pekerjaan dan masalah pribadi. Saya nggak tahu Pak kalau itu. Aku dulu emang orang nggak punya, Win. Tapi semenjak aku batal tunangan sama kamu, dan aku menikah dengan orang yang tepat, akhirnya ekonomi aku mulai membaik, Win. Karena kita saling support. Kalau kamu kan enggak, kamu malah mau menjatuhkan mental aku waktu itu. Kamu ngebunuh mental aku. Kamu bener-bener, kalau misalkan aku nggak inget ya, Win. Seandainya kamu cowok, udah wajar kamu di sini. Boy, Pak Arif, kita nggak mau ngasih uang 10 miliar itu kalau Windy sama orang itu masih kerja sama Pak Arif. Saya mohon, Jangan dipecat Pak. saya mohon maaf atas kelakuan anak buah saya dan Dan kerjasama ini sangat penting buat perusahaan. ya itu tergantung Pak Arif. Mohon maaf sebelumnya. Saya dengan istri saya sangat hormat sama Pak Arif. Ya saya emang nggak mau ikut campur urusan ini karena ini adalah antara Pak Arif dan istri saya. Cuman kalau kayak gini caranya, mungkin Pak Arif bisa pertimbangin lagi. Tetap ingin modal kita dikasihkan ke perusahaan Pak Arif atau Pak Arif mempertahankan mereka berdua. Karena saya nggak mau uang saya terbuang sia-sia. Hanya demi mereka berdua. Dan kayaknya muka-muka mereka berdua ini bukan muka-muka orang jujur deh. Pertimbangin lagi ya Pak Arif. Saya harus pergi dulu sama istri saya. Kalau misalkan emang udah kelar, udah beres urusan ini, Pak Arif bisa hubungin istri saya lagi. Nah, ayo. Iya Pak. Pak Arif, ini diturunin aja jabatannya Pak Arif. Saya minta maaf. Gini ya, perusahaan kita sekarang jadi pertaruhan. Saya nggak mau mengorbankan ribuan karyawan yang ada di perusahaan saya hanya untuk mempertahankan kalian berdua. Dan ini juga bukan pertama kali kamu bikin masalah. Dan sekarang mungkin sudah waktunya kamu angkat kaki dari perusahaan. Tapi Pak, timbulnya masalah kan bukan dari saya Pak, tapi dari Windy Pak. Windy aja yang dipecat Pak. Seandainya kamu bisa mencegah semua ini, mungkin karir kamu bakalan selamat. Tapi kamu malah bantu Windy. Sekarang saya nggak mau tahu. Kalian pergi dari sini dan angkat kaki dari perusahaan. Paham kan? Iya Nggak Pak. perlu saya mengulang kata-kata saya lagi. Iya Pak. Saya minta maaf Pak. Pergi. Ayo. Udah yo. Pak servisnya cuma 500 ribu, bukan 4 juta.